Malam. Malam. Bang, sebagai praktisi melihat akhirnya P21 tahap 2 kemarin dari Polda Metro Jaya sudah lengkap dan akan diserahkan berkas dan tersangka. Nah, melihat kata berkas dan tersangka itu memang sudah seperti P21 sudah gimana? Jadi mekanisme seseorang itu menuju P21 ya, kasus itu menuju P21 kan biasanya kalau dari P19 ya, kita kan sudah tersangka ya, TSK. Jadi pernah 16, 17, 18, 19 ya. Itu sudah mulai, katakanlah TSK tersebut proses tuh bolak-balik. Misalnya dari Polda ya, Polda bolak-balik, jaksa lagi tunjuk ada ini, ada yang kurang, barang bukti bolak-balik. Itu bisa ya nggak kehitung ya sampai dia benar-benar lengkap, sampai dinyatakan lengkap, makanya dinyatakan itu P21. Kan saya sudah bilang ke pengacaranya Rostrio ya, saya sampaikan, dorong aja biar cepat P21 kan gitu. Artinya kenapa? Karena kita harus buktikan nanti di pengadilan kan begitu. Kan menunggu Mas Bowie bisa berikan apa namanya bukti di pengadilan. Kan karena kan dari Rostrio ini kan yakin bahwa jasa itu ada palsu kan, jasa penjahit itu palsu. Berarti kan Rostrio punya tahu ada asli dong, gitu kan. Nah, kan nanti dibandingkan mana asli mana palsu. Nggak mungkin dong nanti masa diduga palsu tapi yang ditunjukkan nanti palsu juga, nggak mungkin. Pasti yang ditunggu-tunggu adalah mana ijazah asli kan gitu. Tinggal nanti tunggu kedatangan Mas Bowie ke pengadilan, lebih enak kan. Satu dunia pun, satu negara Indonesia kan menunggu-nunggu itu. Jadi saya pikir P21 itu ada petunjuk jaksa yang sudah sangat lengkap bahwa apa yang selama ini dari jaksa minta dilengkapi ke Polda sudah lengkap. Jadi udah emang sudah saatnya di saat itulah bahwa P21 itu persiapan untuk menuju ke pengadilan. Pertanyaan dari pihak rescue ini kenapa tadi dikatakan berita udah internasional ya kan, benar-benar berita dan internasional, tapi dari pihak rescue bilang karena beritanya internasional bang, harus kalau memang P21 udah lengkap sudah dapat harusnya lebih resmi lah bang, jangan disamain dengan kita kayak abu-abu lah itu memang. Loh, enggak, ini kan kita bicara proses hukum. Jadi kalau proses hukum itu langkah-langkah yang diberikan oleh jaksa itu kepada Polda, ya kan Polda kan tanyakan sudah gimana, ada kurangnya nggak ada. Berarti kan sudah dia katakan oke, menyatakan P21 itu udah sah demi hukum udah, itu artinya nggak ada lagi abu-abu. Jadi memang sudah itu yang ditunggu-tunggu kan begitu. Tapi saya melihat sepertinya ada sesuatu yang agak aneh di sini. Agak anehnya gini, kenapa kok sudah P21 seharusnya kan menyatakan bahwa masuk tahap 2. Nah, tahap 2 ini Polda harus menyerahkan tersangka. Nah, tersangka ini belum diserahkan. Ada apa ini kan gitu. Ya, minta ketegasan dari Polda sebagai institusi penegak hukum, serahkan hasil tersangka itu untuk ditahan di pengadilan di tahap kedua ini. Jadi untuk disiapkan untuk di pengadilan. Karena kan mungkin selama P16 sampai 17, 18, 19 memang mungkin ada suatu kebijakan yang diminta oleh pengacaranya untuk ditahan ya, artinya wajib lapor atau apa. Nah, itu kan bisa saja karena secara aturan hukum itu disahkan boleh, artinya diperbolehkan sampai menunggu tahap kedua. Nah, sudah mulai masuk ke tahap kedua, artinya sudah P21, itu sudah harus menyerahkan tersangka ini, jadi harus ditahan ini, masuk ke tahanan ke pengadilan untuk persiapan untuk persidangan. Jadi artinya Rostrio ya harus persiapan untuk pakai baju orange. Kalau saya melihat dari sistem hukum ya, karena kan saya melihat kalau sudah P21 jangan lama-lama, ada batas waktunya, itu harus segera mungkin diserahkan itu tersangkanya atau tahanan itu. Jadi apa-apa, kan yang penting nanti kan masuk ke pengadilan kan nanti itu yang ditunggu-tunggu. Nanti si pelapor ini, yang kata-kata tersangka ini menunjukkanlah bahwa keyakinannya itu bahwa jasa Mas Bowie itu
palsu kan gitu. Nanti biar Mas Sofi bawa yang aslinya. Nah, udah selesai itu sebetulnya. Gampang kok, mudah kok, nggak perlu kita berdalih atau melakukan upaya-upaya hukum, nggak usah. Karena kan yang ditunggu-tunggu itu kan akan terwujud. Kenapa kita mesti Kenapa kita mesti harus hari sana hari sini terus buang-buang waktu kan begitu? Karena nggak boleh lama-lama. Setelah adanya misalkannya P21 itu harus segera masuk ke tahap 2. Walaupun pernyataan dari Polda Metro Jaya dengan pernyataan yang dia anggap itu nggak seimbang, karena kan dalam proses atau penyelidiknya itu tidak benar-benar substansi soal P21, baru itu hanya cuma pertanyaan media. Besar nggak sih Bang? No. Yang penting Polda sudah menyatakan bahwa Preskor itu menyatakan disahkannya P21 oleh Polda. Udah sah itu. Polda udah bicara kok, Rosario sudah sah P21-nya. Artinya sudah tidak ada lagi bolak-balik berkas ke jaksa. Jadi udah diserahkan ke Polda, tinggal Polda buat surat untuk menyerahkan tersangka ini atau menjadikan tahanan di tahap kedua. Jadi nggak ada istilah, maka sini agak sedikit saya tekankan bahwa ada apa nih kok kenapa begitu lama ya? Biasanya kan langsung cepat ya. Ya seperti banyak kasus-kasus lain kan begitu. Jadi setelah adanya disahkannya P21 oleh jaksa, ya meskipun selama ini sudah ditahan, ya tapi harus segera menyerahkan ke tahap 2 ini. Itu ditunggu-tunggu untuk segera disidangkan. Nah, apakah ada tekanan-tekanan politik? Nah, saya nggak tahu juga ini. Apakah mungkin karena ini pasalnya menyangkut orang-orang politik, orang-orang besar, sehingga ada sedikit goncang-ganjing itu, sehingga agak sedikit lama. Seharusnya nyampainya cepat, ini mungkin nyampainya agak lama gitu. Tapi ini kan baru dugaan saya. Biasanya kalau saya melihat politik dengan hukum, ibarat minyak dengan air. Jadi nggak bisa dicampur. Ini kita harus lihat nih. Jangan sampai tekanan politik ini mengalahkan hukum. Nah nanti masyarakat tidak akan percaya lagi dengan hukum. Jadi kalau bisa dengan ada tekanan politik ini kita harus lawan bahwa yang namanya hukum harus ditegakkan. Artinya apa? Harus dibuktikan bahwa yang dituduh oleh Rosario dan kawan-kawan mengenai jasa palsu itu harus dibuktikan di pengadilan. Kalau selesai di pengadilan jalanan ya nggak bisa. Itu berarti namanya pengadilan rimba kan gitu, putusan rimba kan gitu. Nggak bisa itu. Jadi harus pengadilan yang benar-benar ditegakkan oleh pengadilan di bawah hukum negara Indonesia, sesuai dengan KUHP dan pasal-pasal yang jelas. Jadi kalau seandainya itu sudah terbukti adanya jasa palsu, yang dibuktikan di pengadilan itu kita tunggu-tunggu. Kapan? Ya segera. Tapi sesangkanya harus diserahkan dulu ke kejaksaan seperti itu. Selama ini masih berkelar kemana-mana kan? Masih jalan sana jalan sini, masih bicara-bicara, masih ngoceh-ngoceh. Saya pikir nggak perlu lah banyak-banyak bicara, tapi diam saja, tapi buktikan di pengadilan. Itu lebih bagus ya, saya bilang begitu. Tapi itu dapat dari antar wakaf ini pendapat bahwa kemarin dia bilang kalau memang ini sampai ke tahap dari proses pengadilan, dia akan belajar Bang menjelaskan karena tidak ada yang PNI 3 Bang. Kalau dari PNI 3 itu pasti mungkin sudah batal Bang. RJ itu beda dengan P21 ya, saya tekankan. Memang beliau guru saya juga, Pak Bursono, mantan Wakapolri, sahabat saya juga. Saya sering wawancara dengan beliau, sering diskusi dengan Pak Gro. Emang RJ itu kita pisahkan dulu. RJ kan ini undang-undang yang disahkan undang-undang baru untuk dilakukan. Ya orang tidak perlu ada penahanan, tapi diselesaikanlah secara non litigasi. Ya, kalau litigasi kan masuk pengadilan. Non litigasi itu artinya selesaikan di luar dari pengadilan. Artinya didamaikan. Itu RJ ya artinya. Bahwa RJ sini adalah RJ yang kita anggap bahwa proses hukum itu berdamai, selesai. Kan dari berapa orang ini yang satu orang yang sudah mulai damai. 2 orang dari 3 ya, Pak Egy, sama Rizwan. Ada 3 orang kan. Nah, berarti kan ada 2 orang lagi berarti kan. 5 orang lagi. Nah, ya ada 5 orang lagi. Nah, berarti yang 3 ini kan sudah selesai. Berarti kan dengan pelapor pun juga udah nggak ada masalah.
artinya sudah cabut laporan juga kan di Polda. RJ itu kan artinya restoratif justice. Restoratif justice ini menandakan sudah berdamai. Nah, berarti sudah case close, udah nggak ada lagi masalah gitu. Tapi masalah yang masih berlanjut, tersangka ini masih berjalan. Dia pun satu LP masih berjalan. Kecuali kalau LP ini semua dicabut. Kan yang dicabut, tapi kan yang dicabut itu yang berhubungan dengan restoratif justice, dengan yang berhubungan dengan perdamaian. Misalnya katakan 10 orang lah ya, 10 orang, contoh 10 orang yang dilapas jadi tersangka ya. 5 yang udah RJ, 5 lagi belum. Ya 5 ini udah selesai. Dia udah minta maaf, udah dimaafkan oleh si pelapor. Artinya kan udah selesai, udah gak ada masalah. Artinya mereka sudah mengakui bahwa dia tidak akan menuntut kan. Makanya dilakukan RJ. Tapi 5 orang ini dilakukan RJ, ini kan berarti dia masih ngotot kan. Dan dia masih beranggapan bahwa jasa itu palsu kan begitu. Masa langsung stop aja kan nggak bisa. Nah, 5 ini harusnya bisa memperjuangkan apa hasratnya ya, yang dengan keinginannya bahwa meyakinkan bahwa jasanya Mas Wowi itu palsu kan gitu. Yang 5 ini kan sudah mengakui jasa Mas Wowi asli meskipun belum masuk ke pengadilan, makanya mundur. Ya, nah itu kita harus pisahkan ini dulu. Meskipun itu satu LP, 5 ini udah selesai karena LP-nya kan ada berapa? Ada 10 orang kan tadi. 5 orang yang dicabut, 5 orang yang belum dicabut. Meskipun satu LP, artinya udah kan kalau di BAP kan nggak mungkin langsung 10-nya di BAP kan nggak mungkin. Kita masuk di 10 orang tersangka di Polda, nggak mungkin satu meja 10 orang langsung di BAP. Satu orang BAP tanda tangan, satu orang BAP tanda tangan. Hah? Ya pernyataan yang BAP, sama BAP-nya ada 5 orang, ya 10 orang. BAP yang ini nih, si A cabut dah. BAP yang B dicabut udah. Ini C udah cabut ya. Ini 5 orang, udah cabut nih, selesai. Berarti 5 orang lagi belum kan? Ini kan masih jalan berkasnya. Makanya itu yang 5 orang ini yang diterima oleh jaksa. Sudah dipenuhi. Apa yang dianggap ada misalnya kurang koma, kurang titik atau kurang apa. Ya dipenuhi oleh Polda. Polda sudah meyakinkan bahwa 5 tersangka ini apa yang diberikan petunjuk oleh jaksa sudah lengkap. Jaksa mengatakan sudah lengkap, sudah persiapan untuk persidangan. Jadi tinggal nunggu sidang, sebetulnya sidang enak ini. Kalau menurut saya sih nggak perlu lagi kita berdebat ya, artinya bahwa apa yang diinginkan oleh si tersangka ini nanti kan terwujud di pengadilan. Kalau menurut saya kalau saya jadi apakah bagian dari yang menganggap itu jasa Mas Wowi palsu, saya kan kejar sampai persidangan. Saya kan malah kita dorong. Saya sebagai pengacara mungkin saya dorong klien saya untuk sidang cepetan. Kita buktikan benar apa tidak Mas Wowi itu punya jasa asli kan gitu. Memang video tadi juga belum ada sih dari Daksono belum salah karena respon mereka atau dilihat tidak spektakuler. Namun dari kuasa hukum bahwa harusnya bisa tertulis atau menunjukkan jasanya. Terus kedua dia minta peradilan. Sekarang gini, ini kan udah di ujung ya di P21. Langkah-langkah hukum yang dia lakukan itu tunggu nanti aja gitu. Ini sebenarnya udah berjalan nih, udah P21. Kan nunggu itu tunggu masuk ke pengadilan. Nggak usah pakai lakukan upaya hukum untuk melakukan apa namanya pra-peradilan. Nggak perlu. Ini udah tinggal dikit lagi. Kecuali masih di awal-awal. Nah di awal-awal hari ini ditersangkakan. Ini hari apa nih sekarang? Kamis ya. Ditersangkakan. Senin dilakukan prapit. Nah itu boleh. Ini udah kelamaan. Dia masukin peradilan ya akan diketawain kelamaan. Lebih bagus pas lagi awal-awal ditetapkan tersangka, setelah itu baru dia lakukan peradilan. Kenapa nggak melakukan peradilan langsung pada waktu itu? Kenapa harus menunggu P21 kan begitu? Jadi intinya apa sebagai melihat sudah ada penahanan. Mungkin dalam tahap 2 tetap tidak diajukan sama penahanan tersangkanya memang harus konteks SOP-nya harus ada penahanan dalam konteks itu. Ya jadi gini, jadi semua prosedur hukumnya, berdasarkan SOP, ya sesuai dengan KUHAP udah dilaksanakan oleh Polda dengan kejaksaan. Sudah lengkap, sudah bagus ini. Tinggal nanti ya sistem seharusnya yang harus dilakukan itu menyerahkan tahanan.
yang tersangka itu. Tersangka harus ditahan, masuk ke dalam tahap 2. Nah, kalau seandainya nanti ada upaya hukum penangguhan ini, nanti itu dibicarakan di kejaksaan, di Kejari. Tapi itu kata Kejari maksudnya. Iya, Kejari. Karena pihak dari regulasi itu tidak harusnya menetapkan itu akan mengasih notis lah. JPU bukan Polda. Enggak, karena berkas itu masih di Polda. Karena Polda belum menyerahkan tahanan ke tahap 2. Makanya segera mungkin Polda harus segera menyerahkan tahanan tersangka ke pihak kedua, ke Kejari, agar Polda sudah lepas tugasnya, sudah selesai. Karena kan kalau dilangkap P1 ini kan sudah selesai tugasnya Polda. Jadi Polda sudah clear, sudah buat preskon. Masa yang buat preskon JPU kan nggak mungkin. Harus Polda yang buat preskon kan, menyatakan bahwa Presturio sudah sah P21-nya. Jadi artinya bukan yang sahkan Polda, bukan yang sahkan dari jaksa. Polda hanya memberikan preskon. Untuk segera limpahkan. Nanti kan diminta oleh kejaksaan, mana tersangkanya, dikirim dong. Masa dikirim polisi, nggak mungkin. masa dikirim tukang parkir di Polda, nggak mungkin. Yang dikirim siapa ya, tersangka itu yang bersangkutan itu, yang namanya Rosturio, Rototiva. Berapa orang? 5 orang kan? Nah, ini dikirim berkas itu, dengan itu kasih ke kejaksaan, masuk tahap 2. Nanti mereka akan datangkan di Kejari. Kalau ditahan nggak ditahan? Itu nanti apakah nanti dari kejaksaan mau nahan apa enggak gitu. Ya, kalau ada tekanan politik ya mungkin nggak ditahan, ya. Tapi kalau ada mungkin dia mendasari dia mentaati hukum ya ikutin aja, ikut ditahan ya, tahan aja. Namanya Anda kan merasa benar bahwa itu jasa itu palsu, kan? Kan udah tersangka. Kecuali kalau dia bukan tersangka. Ini dia tersangka, kalau tersangka tuh harus wajib ditahan. Kecuali kalau ada jaminan dari, kan nggak mungkin kalau ada penangguhan dan jaminan, mungkin juga ya. Kalau udah masuk ke dalam ini, mungkin dijamin itu waktu kemarin di Polda, dijamin nggak bakal kabur, yang mereka larikan diri, mungkin pengacara buat jaminan penangguhan penahanan kan gitu. Tapi kalau tahap 2 itu biasanya langsung ditahan. Tapi kata untuk SP3 atau tidak ditahan atau tidak terjadinya P21 itu nggak mungkin secara hukum dipakai, ada Bang? Udah tinggal nunggu sidang aja, nggak usah pakai gitu, nggak usah nunggu SP3, nggak usah nunggu RJ lagi, udah. Sekarang apa yang mesti takutin? Berarti kalau misalnya mau minta RJ, minta SP3, dia masih setengah hati dong, nggak yakin itu ijazahnya asli. Dibilang gitu, Pak, nggak yakin itu ijazah palsu. Jadi ketakutan bahwa Pak Jokowi punya asli gitu. Jangan takut, kalau kita yakin itu benar bahwa itu palsu, tunjukin. Ini loh, Pak Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim yang mulia, ini saya buktikan. Mana ijazahnya Mas Wowi? Nih, kasih lihat karena persidangan. Oke, ini palsu nih Pak. Yang asli mana? Nih, saya nih asli. Di mana kamu tahu? Kan nanti kan di situ ada ahli segala macam. Dibuktikan di situ. Mas Wowi saya berharap Mas Wowi juga harus hadir, membawa ijazahnya dia sendiri. Kan katanya kan mau diperlihatkan di pengadilan. Nah itu kan ada ranahnya, ada tempatnya. Boleh, nggak apa-apa. Jangan ditinggal, dibawa pulang lagi itu ijazah. Nah itu dia pertanyaan Bang, kata barang ijazah Jokowi yang disita kejaksaan itu barang kejahatan. Itu apa? Dia bilang begitu Bang. Yang ijazahnya Jokowi ditahan nih, disebut ditahan itu barang kejahatan. Itu gimana Bang? Nggak bisa, kan sekarang gini. Kalau itu barang itu kan kecuali kalau Pak Jokowi yang ditahan lain ya. Kan Pak Jokowi kan bukan tersangka. Ijazahnya ditahan, Bang. Nggak bisa ditahan. Itu bukan menjadi barang bukti untuk diri ini, bukan. Kecuali Pak Jokowi terbukti melakukan ijazah palsu, dia tersangka, itu harus ditahan barang bukti itu. Ini nggak ada orang polisi lihat itu yakin itu barangnya mungkin asli atau gimana kan. Tapi karena ini kan yang ditahan yang mana kan itu? Barang bukti apa? Barang bukti yang dituduh palsu itu kan ini yang ditahan. Tapi kalau misalnya Pak Jokowinya dalam tulisan kemarin di Polda atau ada yang melaporkan itu dianggap benar palsu, ya itu ya harus barang itu bukti ditahan. Kira-kira yang dia kan dia punya asli. Kalau ditinggal jadi barang bukti nanti ada yang nuker gimana? Kan itu senjatanya beliau bahwa beliau yakin itu barangnya asli kan gitu. Biasanya asli. Itu tunjukin di pengadilan, beliau kan berjanji. Pengacaranya udah bicara bahwa nanti
akan ditunjukkan di pengadilan bahwa jasa saya akan tunjukkan saya punya ini asli. Nah, tinggal yang tunjukin yang palsunya kan gitu, yang meyakinkan kalau itu palsu. Nah, kan harus ada perbandingan. Jangan ditunjukin keduanya asli, jangan. Dia harus tunjukin ada yang ini asli, ini palsu, begitu. Nanti yang punya keyakinan bukan polisi, bukan pengacara, bukan jaksa, bukan hakim, bukan Pak Jokowi, itu nanti hakim. Hakim punya satu keyakinan. Hakim yang punya putusan melalui keyakinannya hakim. Lihat nih, berdasarkan dari sidang-sidang ya. Nanti kan ada saksi ahli, semua dilihat, forensik semua. Nah, baru dalam putusan tersebut baru hakim bisa memutuskan secara keyakinannya hakim. Kemarin ahli apa bilang bahwa seberapa dia bisa membangunnya kan ahli hukum, bukan ahli mengatakan atau palsu. Siapa? Hakim. Ya hakim itu kan dalam persidangan kan tidak mungkin sekali sidang langsung putusin, kan nggak mungkin. Kan sidang itu banyak kan, ada ahli-ahlinya. Pertama saksi dulu dong, kan mana saksinya, mana ini kali, 2 kali, 3 kali, katakanlah 10 kali sidang, baru situ diputuskan oleh hakim bahwa menurut keyakinan hakim dalam putusan tersebut bahwa jasa tersebut apa asli atau palsu kan gitu. Jadi makanya lebih enak di pengadilan kita tunggu. Kalau pengadilan sudah mulai, itu sudah ini kita lihat apakah di sini ada titik terang, kan pasti ada titik terang. Kalau berkelimut di sekitar polisian, kejaksaan, belum selesai. Muter-muter terus, ini udah berapa bulan nih? Udah hampir tahun nih, tahun loh. Terus udah kelamaan juga. Artinya bahwa ini sebetulnya nggak perlu lama-lama. Wajib apa? Wajib keyakinan apa? Proses sudah akan melakukan pengadilan. Akan ditahan dengan ditahan enggak pengadilan. Nah, kalau proses tahap kedua menyerahkan tersangka, ya tersangka ini kan dalam garis ini kan tahanan, ya. Jadi nanti biasa di tahap kedua itu, ini kan ditahan berdasarkan dari proses hukum UHAP ya, mengatakan bahwa polisi telah menyerahkan tersangka dalam kurung tahanan. Jadi yang nahan bukan polisi lagi, udah pihak dari Kejari untuk persiapan dibawa ke titipan ke lapas kan gitu. Nanti dari situ baru dia nanti dijemput tuh, kan nggak mungkin mau sidang kapan dulu ke rumahnya atau saya lagi di hotel, saya lagi nggak mungkin. Kan pasti kan dari Kejari, kenapa sidang lama datangnya? Dia lagi di Bogor Pak, nggak mungkin. Dia lagi di Bandung Pak, nggak mungkin kan? Pasti kan dia dia udah ngumpul di sini di rumah tahanan Salemba, Cipinang, gitu. Ya kan? Kalau misalnya, ada ngumpul Pak di hotel ini, suatu hotel di daerah dekat-dekat selatan atau di mana kan? Wah, berarti jemput di situ kan? Nggak mungkin. Tapi kan yang jelas kalau udah masuk tahap kedua, Kejari pasti akan mengirim tersangka ini di rumah tahanan.